Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku peserta didik SMA Nasima Semarang dan juga teman-temanku dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan belajar lagi mengenai cara melaksanakan sholat yang benar menurut madhab Syafi'i. Tutorial sholat kali ini didasarkan atas kajian literatur fikih dari madhab Syafi'i dan juga dilengkapi dengan kajian atas kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Bagaimana tutorial sholat yang benar? Silahkan diikuti bersama. Yang pertama, persiapan. Sebelum melaksanakan sholat, pastikan Anda sudah berwudu sehingga tubuh dalam kondisi suci dari hadas. Kenakan pakaian yang suci dan menutup aurat. Batas aurat laki-laki mulai dari pusar hingga lutut. Sedangkan batas aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, pastikan tempat sholat suci dari najis. Kemudian, berdirilah menghadap kiblat. Fokuskan pandangan ke tempat sujud agar lebih mudah meraih khusyuk dalam sholat. Setelah dirasa cukup siap untuk melaksanakan sholat, mulailah dengan melakukan takbiratul ihram disertai dengan niat di dalam hati. Takbiratul ihram adalah membaca lafal takbir Allahu Akbar dengan agak dipanjangkan sambil berniat dalam hati, dan ini menjadi awal sholat. Ketika orang yang sholat sudah melakukan takbiratul ihram, maka dia haram melakukan gerakan apapun selain gerakan sholat. Dia juga haram mengucapkan ucapan yang lain selain bacaan-bacaan sholat. Takbiratul ihram caranya adalah tangan diangkat sampai ke atas pundak, telapak tangan dibuka dan dihadapkan ke kiblat. Ibu jari berada di bawah daun telinga dan ujung-ujung jari di ujung telinga. Kemudian barengi dengan baca niat dalam hati. Berikut ini contoh niat sholat subuh. Usalli fardhas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram, lanjutkan dengan bersedekap. Caranya, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini semata-mata karena memuliakan tangan kanan. Posisi sedekap ini di atas pusar, di bawah dada. Ibu jari, jari manis, dan jari kelingking tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Sedangkan jari telunjuk dan tengahnya biarkan terbuka. Silahkan amati gambar di samping. Setelah itu, mulailah membaca doa iftitah. Lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah dan bacalah surah pilihan. Bacaan doa iftitah sebagai berikut. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi bacaan doa iftitah ini adalah pengakuan seorang hamba terhadap Tuhannya bahwa sholatnya, ibadahnya, hidup dan matinya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Setelah membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah pilihan, lanjutkan dengan ruku'. Awali ruku' dengan takbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan, kemudian bungkukkan badan. Letakkan tangan di lutut
sehingga punggung dan kepala rata. Bagi laki-laki, renggangkan siku dari perut. Bagi perempuan, dekatkan siku ke perut. Kemudian, bacalah tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Setelah melakukan ruku' dengan tumakninah, dengan penuh ketenangan, bangkitlah dari ruku' sembari membaca Sami Allahu liman hamidah dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana saat takbir. Saat posisi badan sudah sempurna dan tegak lurus ini dinamakan posisi i'tidal. Kemudian bacalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Setelah melakukan i'tidal dengan tumakninah, turunlah untuk bersujud dengan membaca takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan. Lutut adalah yang pertama kali menyentuh lantai, dilanjutkan dengan tangan, kemudian dahi. Pastikan ujung jari kaki ditekan ke dalam sehingga menghadap ke kiblat. Sujud ini adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Maka nikmatilah sujud Anda saat melaksanakan sholat. Kemudian bacalah tasbih sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah melakukan sujud dengan tumakninah, selanjutnya bangunlah dari sujud seraya membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian duduklah pada kaki kiri, kaki kanan diluruskan. Letakkan kedua telapak tangan di paha dalam kondisi terbuka. Lalu duduklah tegak, kemudian berdoalah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wahai Tuhanku, ampuni aku, kasihanilah aku, hapuslah dosa-dosaku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, dan ampuni kesalahan-kesalahanku. Ini adalah doa yang sangat penting untuk kita resapi setiap melakukan sholat, khususnya saat posisi duduk di antara 2 sujud. Setelah itu, lakukan sujud kedua sebagaimana sujud yang pertama. Perlu diingat bahwa posisi tangan saat sujud harus terbuka, tapi jangan terlalu direnggangkan. Bagi laki-laki, posisi siku agak dibentangkan, sedangkan bagi perempuan, dekatkan siku ke perut. Saat sujud, jangan sekali-kali meletakkan siku di lantai, karena itu identik dengan duduknya anjing. Kemudian pastikan saat sujud dahi terbuka dan tidak ada rambut yang menghalangi sujud. Setelah selesai sujud kedua, bangkitlah sembari membaca takbir Allahu Akbar untuk melanjutkan ke rakaat selanjutnya. Tapi sebelum itu, silahkan untuk duduk rehat sejenak, kemudian bangkit dan lanjutkan rakaat kedua. Rakaat kedua lakukan sebagaimana yang Anda lakukan saat rakaat pertama, dimulai dengan membaca Fatihah, surah pilihan, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan sujud lagi, kemudian bangunlah untuk melakukan duduk tasyahud awal. Di penghujung rakaat kedua, duduklah tasyahud awal. Lakukan sebagaimana duduk di antara 2 sujud.
Bedanya yaitu saat duduk tasyahud awal ini, telapak tangan kanan agak digenggam. Ibu jari dan telunjuk biarkan terlepas. Kemudian ketika membaca syahadat tepat sampai lafal illallah, acungkan jari telunjuk kanan. Telunjuk diacungkan tepat pada saat membaca lafal illah. Setelah membaca syahadat, lanjutkan dengan membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan tasyahud awal sebagai berikut. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Artinya, penghormatan, keberkatan, dan sholawat yang indah-indah itu milik Allah. Assalamu alayka, semoga keselamatan atasmu, wahai sang Nabi. Demikian pula, semoga rahmat Allah dan keberkatan darinya tercurah kepadamu. Assalamu alayna, semoga keselamatan pula tercurah kepada kita semua, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada seluruh hamba Allah yang salih. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bacaan tasyahud ini mengakhiri tasyahud awal. Setelah itu, bangkitlah untuk berdiri melaksanakan rakaat ketiga dengan membaca takbir Allahu Akbar disertai dengan mengangkat tangan. Ini disebut dengan takbir intiqal. Selanjutnya adalah tasyahud akhir. Pada penghujung rakaat terakhir sholat Anda, duduklah untuk bertasyahud. Caranya, dudukkan pantat bagian kiri di lantai, kaki kiri disilangkan, sedangkan kaki kanan diluruskan ke belakang. Pastikan pula jempol kaki kanan ditekan sehingga menghadap ke kiblat. Kesunahan ini sebaiknya dilakukan jika dirasa tidak menyulitkan. Selanjutnya tangan kiri biarkan terbuka di paha kiri, sedangkan tangan kanan agak digenggam. Jari telunjuk dan ibu jari biarkan terlepas. Lakukan sebagaimana tasyahud awal. Setelah membaca syahadat dan sholawat pada tasyahud akhir ini, tambahkanlah bacaan sholawat Ibrahimiyah sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Salawat Ibrahimiyah ini memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus bersolawat atau mendoakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan juga keluarganya. Setelah itu akhiri dengan salam. Salat ditutup dengan salam. Salam terdiri dari dua, yaitu salam pertama dan juga salam kedua. Salam pertama adalah rukun sholat, sedangkan salam kedua adalah sunnah sholat. Akhiri sholat dengan mengucapkan salam sembari menoleh ke kanan dengan disertai niat keluar dari sholat. Lafalnya adalah Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian lanjutkan dengan mengucapkan salam kedua sembari menoleh ke kiri. Salam kedua ini sunnah. Assalamualaikum warahmatullah.
Demikian sholat Anda berakhir dan saatnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat kita diterima olehnya. Demikianlah anak-anakku dan juga teman-temanku dimanapun Anda berada, tutorial mengenai cara sholat yang benar menurut madhab Syafi'i. Mari kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan olehnya sebagai hamba-hamba yang taat dan rajin menunaikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.